Market Analysis 18 Oktober 2022. Kita akan lihat sejenak apa yang akan membuat market bergerak atau volatile untuk hari ini. Diawali dengan kabar terbaru terkait dengan quantitative tightening dari BOE yang semula dijadwalkan tanggal 31 Oktober ternyata diputuskan untuk ditunda. Mereka menundanya untuk tujuan memastikan terlebih dulu apakah market ataupun pasar gilt stabil atau tidak. Lalu kemudian barulah mereka bisa melakukan quantitative tightening. Terkait dengan hal tersebut, ini menghindari kekhawatiran market yang masih belum mendapatkan kepastian. Dan menurut Bailey, justru inflasi bisa diatur dengan perubahan suku bunga, tentunya dengan catatan bahwa itu baru akan dilakukan di pertemuan BOE 3 November mendatang. Di sisi lain, pemerintah juga bergerak dengan cepat melalui menteri baru yang ditunjuk untuk menggantikan Kwasi Kwarteng. Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah harus bergerak cepat karena masih ada keputusan yang cukup sulit dan harus diputuskan, yaitu tentang rencana fiskal medium term di tanggal 31 Oktober. Menurut Hunt, mereka harus berhati-hati untuk tidak memungut pajak perusahaan dengan cara yang bisa menjauhkan investasi yang harusnya menguntungkan untuk pemerintah. Han sendiri yakin bahwa mereka bisa menjamin perkiraan fiskal mendatang akan menunjukkan penurunan utang terhadap GDP. Dan itulah persis dengan yang diharapkan oleh market, sehingga kepastian tersebutlah yang ditunggu-tunggu. Dampaknya, kita sudah bisa melihat ada spike ataupun kenaikan dari pound sterling mendekati level 1.1400 kembali. Di sisi lain, Gedung Putih juga menyiapkan diri untuk mengumumkan rilis SPR. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Biden terkait dengan membalas keputusan dari OPEC Plus yang sebelumnya memutuskan untuk memangkas produksi sampai 2 juta barrel per hari dan membuat Biden gerah. Via Bloomberg dikabarkan Gedung Putih siap merilis 10-15 juta barrel SPR minggu ini. SPR sendiri dirilis untuk menyeimbangkan pasar dan menjaga harga untuk tidak naik. Apakah ini termasuk salah satu strategi Biden jelang pemilihan paruh waktu Amerika? Mungkin saja. Dan agenda Fed Speaker hari ini di 18.00 GMT atau di jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Raphael Bostic dari Atlanta akan memberikan komentar ataupun pidatonya di sela-sela tuduhan ataupun pengawasan dari Dewan terkait dengan transaksi di pasar sahamnya. Kemudian di 21.30 GMT atau 04.30 waktu Indonesia bagian Barat, di sesi Asia hari Rabu besok kurang lebih Neil Kashkari dari Minneapolis juga akan memberikan komentar. Para pejabat Fed tentunya telah konsisten sejauh ini tentang pandangan hawkish mereka untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Untuk ekonomi kalender malam ini, perhatikan Industrial Production dan juga NAHB Housing Market Index. Industrial Production diprediksikan untuk mengalami pelemahan ataupun penurunan di 8.1% setelah bulan lalu berada di 8.3%. Jika memang aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, tentunya akan membuat USD atau US dollar mengalami kenaikan atau dalam hal ini penguatan. Itu berarti indeks ataupun saham dan juga currency lain berpotensi kembali melemah. Sementara jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka USD akan mengalami penurunan ataupun pelemahan, yang berarti lawannya akan mengalami penguatan. Sementara NAHB Housing Market Index diprediksikan menguat 6.5% dibandingkan sebelumnya 6.3%. Jika memang aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, maka US dollar akan kembali menguat dan juga other currency, gold, indeks saham akan berpotensi mengalami tekanan. Dan jika memang ternyata aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka sebaliknya USD akan mengalami pelemahan dan indeks gold ataupun currency lain akan berpotensi kembali naik. Bad news is good news yang dibutuhkan oleh market, sehingga butuh data yang sangat buruk sehingga mengangkat sentimen ataupun mood pasar menjadi positif. Jika ternyata data cenderung kuat atau jauh lebih kuat dari ekspektasi, maka itulah kondisi di mana sangat mendukung bagi Fed untuk tetap dalam jalur penguatan yang cukup agresif di pertemuan mendatang. Sekarang kita berlanjut kepada outlook dari US dollar, di mana grafik H4 menunjukkan pola penurunan. Anda bisa lihat di sini setelah beberapa kali sempat menyentuh level resisten, mengambang di zona resisten, kemudian sempat tersingkirkan atau turun sampai zona support, kembali bangkit, namun ternyata kembali lesu. Dan lesunya kemarin justru kembali tembus di bawah level support 112. Apakah ini pertanda akan terjadi penurunan lanjutan sampai level 110 atau bahkan jauh lebih dalam?
Ya, bisa saja. Kalau misalkan kita asumsikan ini adalah resisten pertama atau kita sebut dengan top pertama, lalu kemudian ini top kedua, maka sekarang yang sedang kita lihat adalah penurunan di bawah neckline. Sehingga dengan demikian, potensi penurunannya seharusnya ini adalah pullback-nya, lalu kemudian dia akan lanjutkan penurunan sampai 110. Tentunya, ini harus dilandasi atau diperkuat juga oleh kondisi candlestick daily. Jika diperhatikan kondisi daily pun ternyata sangat mendukung, bahkan kalau bisa dilihat di sini, ini adalah potensi kelanjutan dari pola penurunan sebelumnya yang sempat digagalkan oleh bullish candle, namun kemudian turun kembali dan kita dapatkan bearish engulfing. Itu berarti kondisi yang sempat kita curigai sebagai potential double top sedang berjalan di kondisi US dollar. Dan ini juga menandakan bahwa neckline akan berada di zona 110. Itu berarti sangat mendukung dengan kondisi H4 meskipun secara target mungkin saja perlu waktu untuk berproses dalam beberapa tahap. Nah, namun dengan kondisi MACD yang cenderung mengalami penurunan, maka kondisi tersebut masih tetap diperkuat untuk potensi penurunan lanjutan. Di sisi lain, jika kita lihat dari US Treasury Yield yang juga mengalami hal yang sama dengan kondisi hanging man. Anda bisa lihat di sini candlestick sempat menunjukkan penurunan meskipun kembali tutup naik. Tapi dengan posisi seperti ini di zona resisten, maka ini adalah isyarat akan terjadinya penurunan. Apalagi kalau Anda perhatikan dari sisi harga sendiri, bagian high pertama menuju high kedua. Tentunya ini adalah higher high. Sementara di bagian MACD kecenderungannya adalah cenderung lebih rendah. Ini bisa kita artikan sebagai bearish divergence. Itu sebabnya potensi yang harusnya muncul adalah potensi candle bearish atau dalam hal ini penurunan. Meskipun kita belum bisa menyebutkan terkait dengan double top, namun peluang tersebut masih tetap ada, terutama jika didukung dengan kondisi bearish divergence tadi. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi H4, jelas pola penurunannya juga sama, mengalami rejection bertubi-tubi di zona resisten. Ya, sekarang kita tinggal tunggu saja apakah dia mampu untuk tembus zona support 3.89 apa tidak. Karena kalau Anda perhatikan dari zona tersebut, tentunya ini mengisyaratkan terkait dengan bullish rectangle. Artinya masih memiliki peluang untuk terjadinya kenaikan, bukan penurunan. Tapi kalau memang ternyata kekuatannya adalah cenderung bearish, maka yang harus kita tunggu adalah terkait penembusan di bawah 3.89 tersebut. Selama US Treasury Yield bisa mengalami penurunan juga menarik terhadap US dollar, maka emas dan juga other currency berpeluang untuk terjadi kenaikan kembali. Tapi sebaliknya, jika US dollar dan juga US Treasury Yield mengalami rebound ataupun kenaikan kembali, maka hati-hati, kemungkinan emas ataupun other currency seperti pound sterling berpeluang untuk kembali turun.